Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, renungan suluk hati kita pada hari ini dengan judul Ketika Ampunan Masih Mengetuk Pintu Kita. Untuk saat ini, sesi yang pertama yaitu saat hati harus bergegas sebelum terlambat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu rahasia besar dalam hidup yang sering kita abaikan. Ampunan Allah tidak selalu turun di waktu yang kita sangka. Kadang datang saat kita sedang berjalan, kadang turun saat kita sedang makan, kadang menghampiri ketika kita sedang bekerja, kadang menyapa ketika kita sedang dalam diam dan termenung. Dan karena kita tidak tahu kapan ampunan itu turun, maka para ulama mengajarkan, mohonlah ampunan sebanyak-banyaknya di rumah kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan dimanapun kalian berada. Sebab seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun dosa yang kita bawa, ampunan Allah selalu lebih luas dari seluruh kesalahan kita. Namun ada satu hal yang menakutkan. Ampunan bisa turun, tapi hati kita sedang lalai. Kesempatan bisa datang, tetapi kita sedang sibuk dengan dunia. Pintu rahmat terbuka, tetapi kita tidak sedang mengetuknya. Maka siapapun kita, apapun masa lalu kita, marilah mendekat, marilah memohon, marilah kembali. Karena yang paling rugi bukanlah orang yang berdosa, tetapi orang yang enggan meminta ampun, padahal pintu ampunan masih terbuka seluas langit. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud surah ke-11 ayat 90 dikatakan, "Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Ayat ini mengajarkan bahwa memohon ampunan dan bertobat bukan sekedar ritual. Ia adalah jalan menuju kasih sayang Allah yang tidak pernah habis. Sabda Rasulullah SAW, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Jika manusia yang paling suci saja memohon ampun puluhan kali sehari, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan celah dan salah? Hari ini mengajarkan kita bahwa hati tidak bisa dibiarkan kosong tanpa istighfar. Ia harus terus dibasuh, terus dibersihkan, terus dihidupkan. Karena dosa membuat hati gelap, dan istighfar adalah cahaya yang menyalakannya kembali. Sahabat seiman, ada masa ketika hati terasa berat, langkah terasa letih, dan doa terasa sulit keluar dari lisan. Bukan karena kita tidak ingin dekat kepada Allah, tetapi karena dosa-dosa kecil yang menumpuk perlahan menutup jendela hati. Namun di saat yang sama, ampunan Allah justru sedang mengetuk lebih lembut dari sebelumnya. Karena semakin jauh seorang hamba, semakin besar kerinduan Allah agar ia kembali. Betapa indah rahmat-Nya. Ketika kita lelah, Dia memanggil. Ketika kita lalai, Dia mengingatkan. Ketika kita jatuh, Dia mengulurkan tangannya. Kadang kita merasa malu memohon ampun berulang kali. Ya Allah,
aku kembali dengan dosa yang sama. Tapi Allah tidak pernah berkata, aku bosan mendengarmu. Tidak, sebaliknya Dia berfirman dalam kasih-Nya, kembalilah meski 1000 kali engkau jatuh. Kerugian terbesar bukan saat kita jatuh, tetapi saat kita berhenti bangkit, bukan saat kita bersalah, tetapi saat kita berhenti meminta ampunan. Ampunan itu dekat, sangat dekat, lebih dekat dari letih kita, lebih dekat dari takut kita, lebih dekat dari tangis yang tak terdengar siapapun kecuali Allah. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53, Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini seperti pelukan dari langit. Allah memanggil kita dengan hamba-hambaku. Bahkan ketika kita sedang penuh dosa, itu tanda bahwa pintu pulang selalu terbuka. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan bahwa kesalahan bukan akhir, tapi undangan untuk kembali. Kajian kali ini mengajarkan bahwa hati yang lelah bukanlah tanda kehancuran, tetapi tanda bahwa ia merindukan Sang Pencipta. Hati yang sakit bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa ia ingin disembuhkan oleh Allah. Dan pintu pertama penyembuhan itu adalah istighfar. Sahabat seiman, ada sesuatu yang sering kita lupa dalam hidup ini. Pintu ampunan selalu terbuka, tetapi waktu tidak pernah berhenti berjalan. Allah memanggil kita dengan kasih, kembalilah. Tapi usia berkata, aku tidak menunggumu. Kita sering menunda tobat karena masih ada waktu, karena merasa masih ada waktu. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa menarik napas esok? Betapa banyak orang yang tidur dengan sejuta rencana, namun bangun di alam yang berbeda. Betapa banyak yang menunda istighfar, namun ajal tidak pernah ikut menunda. Sungguh, yang paling rugi bukanlah orang yang berdosa, tetapi orang yang menunda tobat, padahal pintu ampunan sedang terbuka seluas langit. Hari ini Allah masih menunggu kita, besok belum tentu. Ingatlah, ampunan Allah bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menghapus beban, gelisah, sesak, dan ketakutan yang tak pernah kita ceritakan pada siapapun. Setiap kali kita beristighfar, sebenarnya kita sedang pulang, dan tidak ada yang lebih indah daripada kembali kepada Allah sebelum kita dipanggil untuk kembali kepada-Nya. Firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133 dikatakan, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan berjalanlah, tetapi bersegeralah, karena ampunan itu mendesak dan waktu itu terbatas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah tanda kasih sayang tanpa batas. Allah tidak pernah menutup pintu sebelum kita yang menutup hati. Kajian penutup hari ini mengingatkan kita bahwa tobat membutuhkan keberanian,
bukan kesempurnaan. Ampunan Allah luas, tapi kesempatan hidup tidak selalu luas. Jangan menunggu hati baik dulu untuk kembali, karena justru tobatlah yang membuat hati menjadi baik. Dan sungguh beruntunglah orang yang pulang kepada Allah selagi pintu ampunan masih mengetuk pintu jiwanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan berhenti video ini di tangan antum. Gerakkan jempol untuk men-share-nya. Insya Allah dicatat sebagai amal jariah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.